Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pujian hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan saudara. Mari Bapak Ibu jemaat gereja, jemaat dari Kingdom of Grace untuk berikan sapa kepada Bapak Ibu yang baru. Boleh sekali lagi angkat tangannya. Boleh bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kami pengerja sambut Bapak Ibu untuk beribadah bersama di tempat ini. Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Lu bagi-bagi juga, bagi-bagi. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Engkau hadir di rumah-Mu, di bait suci kudus-Mu. Kau memanggil setiap kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Biarlah sore hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mendapat satu pesan khusus dari Tuhan untuk hidup kami, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini, ibadah Kingdom of Grace Ministry Tuhan. Tuhan melawat setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat, ada kelegaan, ada kekuatan, ada jalan hidup yang Tuhan tuntun lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati yang rindu Tuhan melawat. Hari ini Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan hadir di tempat ini berperkara, menyatakan mujizat-mujizatnya Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, Tuhan mengubahkan hidup kami lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Nathanael Mok Tuhan. Isi hati-Mu ada pada beliau. Kami percaya Tuhan hendak berkata, menyampaikan pesan kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Kami membuka hati kami membuka hidup kami. Berbicaralah, beracaralah kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut Engkau. Kami memuji meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Demi dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari kita angkat, kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami datang kembali kepada Engkau menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku
yang tahu, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, saudara, angkat tanganmu sama dia. Yang mustahil pun terjadi bersatu bersatu. Bukan jalan bagiku. Lebih dahsyat lagi, teman-teman, katakan, laut yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi. Jalan bagiku, tak membuat mujizat terjadi. Tak membuat, amin. Tak membuat mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, tak membuat mujizat terjadi. Diulang salah-salah dan kami percaya Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, jangan diam nyanyikan mazmur. Nyanyikan ucapan syukur. Terima kasih, ampun telah disembuhkan, ampun telah dipulihkan, ampun telah dimenangkan, ampun telah dibukakan jalan itu keluar. Mari Bapak Ibu Saudara, alami kuasa Tuhan, kasih Tuhan di tempat ini. Alami terobosan demi terobosan di dalam hidupmu. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan setiap kami Tuhan. Oh
Kami percaya open the doors di tempat ini boleh terjadi. Penuh jiwa-jiwa dirasakan kami rebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersukacita. Kingdom of Grace. Mana suaranya katakan? Haleluya, haleluya. Mari percaya saudara, apabila kita goncangkan dengan hadirat Tuhan, tempat ini dari atas pasti akan dengar suara. Ada pujian penyembahan setengah satu. Di mana? Kingdom of Grace. Amin. Semuanya saudara teriakan yang lebih keras lagi. Haleluya. Kiri kanan, kembali kita daripada kita bersama lain Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semuanya tangan-tangan yang siap menari. Amin. Haleluya. Haleluya. Sambil menari oma-oma Bapak. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata di atas segala pujian umatku. Sekali lagi. Tunjuk terima kasih Tuhan.
pikiran sebagai kata sejak hati kita bersatu, amin. Haleluya, terjadi penemuan jiwa berangsur di tempat ini, amin. Amin. Mari kita senada dengan surga, senada dengan Kristus. Seperti nyanyian ini, Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bersatu
tidak akan buat lagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita pindah dari tempat ini ke tempat yang lebih besar. Saudara percaya? Jika kita berkata saudara, kita selalu sepikir dengan surga dengan Yesus, beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Coba Tuhan kembali dipersilakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Mari jalin hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi yang sedang mengalami kerusakan dengan Tuhan. Minta kembali intim dengan Tuhan. Bukan karena banyaknya pelayananmu, tetapi saat duduk diam seperti Maria, kita mengetahui kehendak apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Dan itu akan semua terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih dalam lagi katakan kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu
Kalau sore ini ada di tempat ini itu karena anugerah Tuhan. Kami ada di Kingdom of Grace Tuhan. Kami percaya bahwa Allah punya rencana yang luar biasa buat ministry yang dibentuk ini. Setiap hamba-hambamu yang sudah terlibat, yang berkomitmen Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang akan berbicara bagi setiap mereka, bahwa apa yang mereka ikrarkan, apa yang mereka komitmen Tuhan, biar Tuhan saja yang akan menetapkan setiap mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan tempatkan pada saat ini di tempat. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba-Mu tidak dapat berkata apa-apa kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Maka saat ini hamba mohon pertolongan Tuhan. Berikan hamba kecakapan. Berikan hamba hati yang mau melayani Tuhan. Supaya pada sore hari ini Tuhan, hamba bisa menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap hari. Berbicaralah Bapa, karena kami semua siap mendengarkan Bapa. Segala kuasa yang bukan dari saat ini kami sehati, kami mau hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang mengambil alih setiap pojok sudut tempat ini, terlebih lagi setiap ruang hati kami. Berkati pemimpin ministry ini Tuhan. Begitu juga setiap pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati. Satukan mereka. Unity in Christ. Supaya mereka bekerja bersama-sama untuk pelayanan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus bahkan yang menghubungi saya, Brother Michael. Kalau sore hari ini kita ada di tempat ini, itu bukan karena kebetulan. Ya, kebetulan nggak boleh setiap kita pada sore. Tidak ada yang kebetulan. Ini logonya luar biasa. Kingdom of Grace. Apa sih artinya Kingdom of Grace? Pengurus kalau Pak Peter pasti tahu dari pengurus yang ada, tahu nggak Kingdom of Grace? Hah? Oh, Kingdom itu apa namanya? Grace? Jadi Bapak Ibu ada di dalam tempat yang tidak salah, ya, karena kasih karunia dalam kerajaan Allah, ya. Kingdom of Grace ini berbicara mengenai kasih karunia yang kita terima daripada Bapa. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia buat saudara dan saya, itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Makanya dalam kasih karunia ini ada lagi yang dibilang the year of many open doors. The years of many open doors artinya bahwa banyak sekali pintu terbuka buat tahun 2020. Kalau
Pintu terbuka buat saudara dan saya yang begitu banyak, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya. Amin. Orang-orang yang penuh dengan semangat, dengan luar biasa. Bahwa kita katakan, kalau banyak pintu terbuka berarti banyak kesempatan. Yes, Amin. banyak ide, banyak pengetahuan, banyak waktu, banyak teman, banyak mimpi-mimpi, dan yang lebih lagi adalah banyak waktu untuk berdoa. Kalau Tuhan berikan banyak waktu atau banyak ide, tentunya di tempat ini akan ada ide-ide yang baru. Amin. Bagaimana Kingdom of Grace ini bisa maju. Saya percaya bahwa Kingdom of Grace yang ada di tempat ini punya orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang punya pengalaman pelayanan di mana-mana. Tentunya bukan hanya satu gereja saja yang ada di tempat. Kita bermacam-macam denominasi yang kita bisa berkumpul di tempat ini itu karena grace Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka Bapa bisa bertemu dengan teman-teman. Setiap kita ada di tempat ini, kita bisa bertemu satu dengan yang lain itu karena kasih karunia Allah yang menyatukan saudara dan saya. Amin. Amin. Dan terkadang dalam kehidupan kita secara pribadi banyak hal yang kita hadapi baik atau buruk, penerimaan atau penolakan, dukungan atau tantangan datang sini berganti itu terjadi dalam hidup secara pribadi. Kalau secara pribadi apa yang kita mau lakukan itu maunya kita sendiri. I don't care anybody. Kalau saya punya uang, saya bisa lakukan itu untuk mau spend apa saja yang saya mau lakukan, saya bisa. Itu berbicara secara pribadi. Kalau secara pribadi saya mau pergi ke mana saja itu maunya saya. Kalau secara pribadi saya mau ngomong apa, itu maunya saya. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk melakukan semua itu secara pribadi, tentunya kita tahu bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau lakukan yang terbaik. Amin. Secara pribadi saya mau berkata sesuatu, saya pasti berpikir juga. Kalau saya seorang anak Tuhan, maka saya akan mengatakan hal-hal yang baik-baik, positif, hal-hal yang membangun saudara semua. Saya dikasih waktu 30 menit. Itu kita berbicara mengenai pribadi. Jadi di tahun 2025 ini dikatakan bahwa the year of many open doors, bahwa di tahun 2025 ini saya, saudara, kita semua, oma, opa, bapak, ibu, tante, kemudian kalau orang Indonesia Timur bilang nenek, tete, ya. Kalau tete manis yang punya segala sesuatu. Jadi the year of many open doors ini membuat kita semua ini terbuka. Ide-ide kita, mimpi-mimpi kita, apa yang kita mau, pasti kita mau punya banyak teman. Di sini ada yang mau punya banyak musuh? Ya mau. Pasti di setiap orang kalau kita tanya mau banyak teman. Kalau kita punya banyak teman, maka kita kemana saja orang kenal. Tadi pemain drum saya kenal juga kayaknya. Ya, Adit, dia sudah tidak asing di dunia drum. Ya, sudah beberapa kali di gereja Kristen Berea. Makanya tadi di situ ada kayaknya mungkin Adit sudah lupa masanya. Oh enggak.
Dan kalau kita lebih fokus berbicara tentang pelayanan, saudara, maka kita akan menghadapi hal yang lebih keras dari urusan pribadi kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, karena pelayanan itu dibutuhkan adalah kualitas daripada setiap orang yang ada. Saudara, coba kita buka dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Itu berbicara mengenai hal pelayanan. Seorang pengerja atau pelayan Tuhan punya kriteria yang dituntut lebih dari sekedar urusan pribadi. Setiap yang ada di tempat ini saya lihat mayoritas adalah pelayan. Bukan hanya pemimpinnya, tetapi semua adalah pelayan Tuhan yang ada di Kingdom of Christ. Kalau berbicara pelayan adalah semua kita yang mengambil tanggung jawab sebagai seorang pelayan. Kolektan, penerima tamu, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, worship leader, semua itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke 7. Mungkin ada yang bisa bantu. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi, tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Amin. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Lince yang sudah baca. Jadi itu adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Bapak Ibu tahu penilik jemaat apa? Ya. Jadi penilik jemaat adalah pemimpin jemaat yang bertugas mengembalakan jemaat Allah. Ya, itu yang dikatakan dari firman Tuhan ini, bahwa syarat-syarat bagi penilik jemaat, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Pasti seorang penilik jemaat dia akan mengingini hal-hal yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dan menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Ini kriteria yang firman Tuhan mau dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas pelayanan. Jadi kalau tadi dikatakan kalau saya secara pribadi yang bukan sebagai pemilik jemaat atau sebagai pelayan Tuhan, mau bilang apa saja terserah. Yes, saya mau berkata apa saja bebas. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau dia seorang penilik jemaat, janganlah ia seorang yang baru bertobat,
agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugah orang dan jatuh ke dalam penjara iblis. Ini sangat dalam firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Kalau kita sebagai seorang pemilik jemaat, sebagai pengerja, tentunya kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita nggak hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan bisa marah. Kalau Tuhan marah kepada saudara dan saya, tentunya dibilang begini, bahwa kalau Tuhan mau ambil kita hari ini, itu hak Tuhan. Pak Bobby nggak bisa bilang, oh saya hebat. Begitu juga Pak Peter atau pengurus yang lain, worship leader kita tadi yang luar biasa. Itu karena Tuhan. You can do that because God allow you to do that. Karena Tuhan yang mengizinkan engkau melakukan itu. Karena Tuhan yang memberikan kamu kesempatan untuk melakukan hal itu. Sehingga kalau saya dan saudara bisa berkata-kata untuk hal-hal yang baik, berkata-kata untuk memberikan motivasi kepada orang-orang lain, tentunya itu Tuhan yang memberikan itu buat saudara dan saya. Kalau orang datang kepada saudara dan saya, orang mau konseling, saudara dan saya, kita sebagai seorang konselor, kita harus mendengar dengan baik. Setelah mendengar dengan baik, baru kita akan memberikan jalan keluar. Amin. Kita berdoa bersama-sama dengan orang yang punya masalah. Dan ingat, saudara dan saya sebagai seorang konselor, itu hanya saudara dan saya yang tahu dari orang itu. Kalau kita diberikan kepercayaan buat kita menjadi seorang konselor, kita nggak bisa berkata-kata kepada orang lain, dia begini, dia begini. Betul. Setuju? Setuju. Jadi kalau saya dan saudara dipercayakan sebagai seorang konselor, maka kita harus tahu Tuhan memberikan itu buat saudara dan saya. Tuhan memberikan kepercayaan itu buat saudara dan saya, sehingga orang bisa melihat Bapak ini bisa dipercaya, Bapak ini bisa dipercaya, Bapak bisa dipercaya. Jadi setiap kita, kalau kita menerima apa yang menjadi beban orang itu, dan kita dan orang tersebut, sehingga pada saat kita berdoa, Tuhan akan mendengar itu dan Tuhan akan menjawab doa. Saudara, kenapa saya bilang Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya bersama orang yang kita doakan? Karena firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul Tuhan, dan doa orang benar seorang hamba Tuhan, dia harus rendah hati. Rendah hati adalah sifat tidak sombong, ya, tidak. Seorang pemimpin jemaat, dia tidak akan sombong dan tidak akan angkuh. Dia tahu bahwa keberadaan dia itu karena Tuhan. Saya pelayanan di gereja Kristen Berea sudah more than 30 years, sekitar 30 tahun. Dan saya tidak pernah minta jabatan. Yes. Apa yang saya ditugaskan oleh pengurus, saya lakukan itu sesuai apa yang ditugaskan.
Dan saya salut kepada atasan saya. Saya mau taat karena saya percaya mereka diberikan tugas sebagai pemimpin. Jadi buat saudara dan sahabat-sahabat yang lain yang ada di tempat ini, yang sebagai pelayan-pelayan di tempat ini, kalau saudara punya pemimpin di tempat ini, berikan salutmu kepada pemimpin-pemimpin. Ya, siapa lagi yang akan hormat? Siapa lagi yang akan tunduk atau taat kepada pemimpin? Kalau bukan saudara-saudara yang ada. Saya mau dengar dulu. Kira-kira Bapak Ibu yang sebagai pelayan di tempat ini mau tunduk nggak kepada pemimpin-pemimpin yang ada? Mau tunduk nggak? Yes. Ya kalau nggak tunduk, minggu depan udah nggak datang. Iya, iya dong. Kalau saudara tidak tunduk kepada pemimpin saudara, ya kan? Nggak akan jalan. Jadi saudara-saudara harus bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Nggak ada pemimpin itu dia sempurna. Zaman presiden yang lama kita bilang begini, zaman presiden yang baru kita bilang begini. Pasti ada plus minusnya masing-masing. Begitu juga pemimpin yang ada di minister. Kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Yang penting tadi syarat-syaratnya dia beristri satu. Iya toh? Yo. Atau ada yang mau beristri dua? Ayo. Satu. Itu ya omnya. Iya, satu. Atau ibu-ibu mau bersuami dua? Saya ada lawan. Jadi itu yang penting adalah tidak beristri banyak dan takut akan Tuhan. Itu tadi syarat dari pemimpin. Masih banyak sob. Syarat dari penilik jemaat. Nah kita lihat syarat bagi diaken. Ini lebih lagi ke atas. 1 Timotius 3:8 sampai 12. Coba saya minta satu laki-laki apa yang bisa suaranya lantang. Oke. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Jemaat Allah. Terima kasih. Sudah. Saudara, kalau di sini kenapa diingatkan lagi harus beristri satu? Karena itu mutlak, saudara. Kalau dia punya istri satu, maka dia akan bebas berbicara apa saja mengenai firman Tuhan. Dia tidak akan digugat. Ya, dia tidak akan digugat. Tapi tadi ibu-ibu pada ketawa tadi. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah. Nggak ada di sini. Jangan penggemar anggur. Di Manado sana banyak. Ya. Kalau tahun baru atau Natal apa itu banyak di Lembilenggot. Itu karena mabuk. Karena banyak minum anggur segelas boleh, karena makanya ada firman Tuhan bilang janganlah engkau mabuk oleh anggur. Kalau kita mabuk oleh anggur, maka kita tidak akan mengendalikan diri kita lagi. Mulai bicara ngaco, lidah kita udah nggak terkontrol untuk bicara. Hal-hal yang tidak pantas sudah pasti keluar semua. Malah orang membangunkan dia dari God, dia marah. Kenapa saya dibangunkan dari God? Memang Godnya memang Godnya kamu. Saya tidur ya tidur aja. Jadi itu karena tidak dapat mengendalikan diri lagi. Ini pasti banyak yang ketawa. Jangan serakah. Serakah tahu nggak? Golojo. Iya, golojo. Kalau orang Indonesia ini pasti tahu golojo itu rakus. Apa aja mau. Padahal dia sudah punya tugas satu, dia mau tugas yang lain lagi buat dia. Betul itu. Jadi saudara dan saya, kalau kita sudah diberikan tugas satu, kita lakukan tugas itu dengan baik. Jangan kita menginginkan tugas orang lain. Dan kalau orang diberikan tugas, kita jangan intervensi itu. Yes? Saya belajar di gereja Kristen Berea. Orang-orang yang diberikan tugas itu, saya tidak mau intervensi. Kalau mereka mengatur musik, ya it is your job. Jadi kamu lakukan itu. Kalau sebagai koordinator ibadah minggu, itu adalah tugas saya. Jadi kalau apa yang dilakukan pada saat itu adalah saya punya otoritas. Kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, saya bilang tidak. Kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya saya di dalam kepengurusan gereja Kristen Berea, saya adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Saya tidak mau kalau memang hal itu harus kita tetapkan seperti itu, kita jalan seperti itu. Gak ada tuh kompromi. Ya, jadi ini saya berbicara untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan tanggung jawab yang spesial buat setiap saudara dan saya. Pemimpin, dia punya otoritas yang Tuhan berikan.
Karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Sehingga kalau apa yang dia lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan itu selama itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saudara dan saya, kita harus sadar bahwa jika kita sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, maka tidak akan ada perpecahan. Kalau seseorang berkata bahwa ini tidak benar, sama-sama kita uji. Kalau itu tidak benar, kita harus rubah. Tapi kalau hal itu benar sesuai dengan firman Tuhan, maka itu lakukanlah, karena Tuhan yang mengajarkan. Tanggung jawab seorang pemimpin itu tidak gampang, saudara. Tanggung jawab seorang pemimpin itu dia adalah nakoda di dalam sebuah gereja atau sebuah ministry. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, maka tanggung jawab itu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Betul. Jadi kita satu dengan yang lain tidak bisa blame one another. Kita tidak bisa bahwa dia salah. Tidak. Kalau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, maka iblis tertawa dan iblis bilang, oh terus. Bahkan iblis bilang menyala. Iblis melihat. Jadi kalau saudara dan saya di dalam pelayanan kita tidak kompak, kita tidak sehat, saya khawatir persekutuan kita itu tidak murni. Jangan serang, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani suci. Buat kita semua, Tuhan inginkan bahwa kita memelihara rahasia iman kita, bahwa sekali Yesus no other gods in our life. Gak ada idol-idol yang lain dalam hidup kita. Gak ada kepercayaan lain dalam hidup kita. Ini Yesus adalah jalan dan kebenaran. Firman Tuhan bilang bahwa bagi yang percaya Yesus diselamatkan. Jadi kalau sekali Yesus, tetap Yesus. Itu kita ajarkan kepada semua orang. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ini firman Tuhan ini berat. Ya, firman Tuhan ini bilang berat sekali. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka bercacat. Bapak Ibu, pengadilan dunia aja itu salah untuk memutuskan. MK saja yang udah tertinggi masih salah memutuskan. Dia bilang begini bahwa itu mengikat, ya, dan apa? Final and binding. Jadi final dan mengikat. Itu aja salah. Apalagi cuma toran-toran ini. Kalau kita menjalankan ini, maka belum tentu ada Kingdom of Grace hari ini. Karena mesti mau cari data si Michael Bobby ini orangnya bagaimana. Iya. Gimana Om? Betul. Jadi mesti lihat dulu koran, oh dia ini bagaimana hidupnya. Pak Peter ini bagaimana hidupnya. Sorry. Pak Yeri bagaimana Pak Yeri.
ibu, gitu. Jadi kalau yang ini angkat tangan sama Tuhan, jalannya apa? Berdoa. Berdoa bersama, dikatakan bahwa tadi itu bahwa kalau pintu terbuka itu banyak sekali kesempatan yang kita punya. Artinya kita berdoa untuk memilih pemimpin yang ada di tempat. Kalau saudara berdoa kemudian Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita, menunjuk orang-orang yang ditempatkan, pasti itu nggak salah. Kalau kita nggak ada kesejahteraan, ada perpecahan. 12 murid Tuhan, ya, ada satu orang, Pengkhianat. ya. Jadi kalau di dalam kelompok yang ada di gereja atau di persekutuan, ada orang-orang yang bisa seperti salah satu dari murid Yesus. Tapi saudara dan saya, kalau kita melihat kelemahan-kelemahan teman-teman kita yang lain, mari kita berdoa bersama-sama supaya kesehatan itu semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin dibentuk. Maka kita akan menjadi pemenang-pemenang. Amin. Amin. Lebih dari teman. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, ibu-ibu terhormat, ya, ibu-ibu terhormat. Amin. Tapi jangan berpikir, jangan Carlota. Baru nih tumul. Makanya tadi saya bilang, kalau saya dan saudara itu menjadi seorang kanseler, maka mulut kita ini jangan Carlota. So dengar orang ke masalah, Bercerita. bercerita. So masuk di TV One. Ini firman Tuhan, bukan saya yang karang, ya, bukan saya yang karang. Ini firman Tuhan bilang, jangan berfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Bapak Ibu mau gak dipercaya orang? Kalau kita gak dipercaya orang, saudara tahu gak akibatnya apa? Begitu saudara datang, yang tadi mereka ngobrol asik gitu, begitu lihat saudara datang, bubar. Iya. Kalau saudara datang kemudian orang bubar, coba periksa diri. Saya di gereja Kristen Berea itu bertahun-tahun jadi ketua panitia Natal. Saya bilang, kok kenapa gak ada yang lain lagi? Padahal banyak. Semua nolak saya. Saya bilang, kalau kalian nolak ya udah. Kalau kalian tunjuk saya bersedia, karena itu pekerjaan itu. Coba deh nanti dicek ke sekretariat gereja Kristen Berea. Pak Nathaniel Mok itu ketua Natal itu berapa kali? Itu bukan saya yang memilih diri saya. Kalau saudara datang kemudian orang berkerumun, orang datang bercerita, artinya orang senang sama saudara dan saya. Setuju? Iya. Saya kalau Om Ayola datang, saya suka Bapak Usai. Ini kayaknya Om Ayola ya.
Padahal saya tahu. Hidup kita ini gak lama, kata firman Tuhan 70 tahun, yaitu lebihnya itu apa? Bonus. Jadi kalau umur 50 lebih jangan sombong, ya. Kalau umur kita 50 ke atas, artinya kan kalau 58 berarti kan tinggal 12 tahun lagi. Maksudnya harus sesuai firman Tuhan toh. Berarti senyata sombong. Iyo, senyata sombong dia. Tinggal 1 tahun kata firman Tuhan. Di sini ada yang 71 lebih, ada yang 80 lagi apa. Jadi kalau yang muda-muda jangan sombong. Kira masih panjang. Ada yang baru 25, ada yang 30 bilang, wih kita masih 40 tahun. No. Umur itu rahasianya Tuhan, saudara. Jadi baiknya orang jangan sombong. Ada orang bilang begini, so susah sombong. Kalau orang kaya dia sombong masih, oh dia kaya gitu kan. Orang bilang wajar dia kaya kan. Tapi kalau orang susah pun sombong, susah pun sombong. Jadi itu maksudnya keberadaan hidup kita itu yang menghargai adalah kita sendiri, bukan orang lain yang menghargai, tapi kita menghargai diri kita sendiri dan kita menghargai orang. Maka apa yang kau lakukan itu akan lain. Kalau saya menghargai beliau walaupun lebih junior dari saya, pasti dia akan juga menghargai saya. Kalau saya menghargai tugas pelayanan dia, maka dia pun respect kepada saya. Dia tidak akan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita mau menghargai orang lain di dalam pelayanan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, khususnya di Kingdom of Grace, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Kingdom of Grace. Tuhan akan memberkati dengan banyak. Pada saat pembukaan kita datang di sana panas. Tadi saya datang dulu di sini, saya bilang mau bekerja sangat panas. Di sini. Saya lihat orang yang ngambil foto aja itu dari sela-sela jendela fotonya. Gak tahu kan mungkin panas pada saat itu, tapi mungkin juga belum masuk ke dalam. Dia ambil angle yang dari jendela. Saya lihat sosial teman saya di sana. Jadi hidup itu berarti. Hidup kita itu berarti. Saya bilang begini dalam pelayanan, saya nggak punya kepentingan apa-apa dalam pelayanan. Saudara harus menempatkan diri saudara bahwa saudara tidak punya kepentingan di dalam pelayanan. Kalau saudara tidak punya kepentingan, tidak punya konflik of interest dalam pelayanan, maka saudara tidak akan dipusingkan. Kalau hal yang tidak benar, saudara tidak benar.
Kalau kita sudah punya conflict of interest, maka kita akan biar aja. Biar aja manusiawi. Kalau tidak punya kepentingan. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan dalam pelayanan, maka kita akan berkata ya, di atas ya tidak. Saya bilang yang bisa pecat saya hanya Tuhan. Kalau orang itu bilang lo keluar dari gereja ini, berarti Tuhan yang izinkan dia untuk bicara itu. Saya percaya Tuhan akan lakukan itu. Kalau saya tidak benar, maka orang itu akan perintahkan saya keluar. Banyak teman-teman saya bilang udah lo keluar aja dari gereja. Saya gak butuh jabatan pendeta di sana, enggak. Amin. Saya tidak butuh itu. Karena saya nggak jadi pendeta pun saya bisa melayani. Amin. Amin. Saya nggak jadi tim gembala pun saya bisa melayani Tuhan. Saya nggak pegang duitnya gereja pun saya bisa. Bapak Ibu di gereja yang lain mungkin kita berdoa supaya di tempat ini banyak sekali pelayanan yang terbuka buat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak punya konflik of interest dalam pelayanan. Saya percaya Pak Peter pun tidak punya konflik of interest untuk membangun Kingdom of Christ. Mungkin ke depan nanti akan menjadi sebuah gereja. Yes. Yes? Yes. Amin. Benar? Benar. Itu adalah desire daripada semua yang ada. Keinginan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kalau suatu waktu ini menjadi gereja, berarti itu adalah doa Bapak Ibu bersama. Saudara, kalau doa Bapak Ibu bersama untuk maju ke sana, konsekuensinya banyak tantangan. Yes? Yes. Banyak tantangan, tapi dibilang lagu tadi bahwa tantangan itu Tuhanku lebih besar. Masalah itu Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Penolakan yang ada itu Tuhanku lebih besar dari penolakan itu. Atau halangan, rintangan apapun yang ada itu Tuhan lebih besar. Kalau Tuhan lebih besar, maka Tuhan mampu melakukan segalanya buat saudara. Berapa menit dari kemarin? Udah. Oh, Lanjut. Hah? Udah habis? Lanjut. Oke. Saya akhiri dari Pak Mopi. Oh, lanjut. Pak Mopi. Oh, alamak. Oke. Sorry. Jadi cepatin aja ya. Diaken adalah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Oke, jadi firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya bahwa Tuhan menempatkan Bapak Ibu di tempat ini tidak salah. Sebenarnya pemain musik, saudara dan saya, lagu tadi bilang ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firmanmu itu dasar hidupku yang berdaulat. Tapi kita nyanyikan lagu
Bali Yesus selamanya Yesus harapanku pada Dia karena kasih-Nya secara kuasa oh Yesusku ku cinta Kau Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap firman yang sudah diberitakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, Kau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami pulang dari tempat ini bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Mari meteraikan firman-Mu itu dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami berlaku seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Panatanen. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi. Apapun yang dikerjakan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, lebih lagi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Jikalau kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan kami mau bertumbuh dan berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau sementara jemaat Tuhan, Kingdom of Grace akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati kami memberikan dengan pujian, ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, dan kami kembalikan kepada untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Kau sucikan dan kuduskan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Kami memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih, Tuhan menerima, tidak perlu kuasa, kamu yang ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersama, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tangan kiri
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan dipersilakan untuk kita akan mendengarkan kesaksian dari pengerjaan Kingdom of Grace dan PD Albor. Silakan. Sebagai pengerja kita akan menyanyikan Yesus Setia yang akan kita nyanyikan dari ciptaan lagu Cekli Kolose. Semua pengerja, maju. Kami pengerja dari PD Algo dan Kingdom of Grace bersama-sama mempersembahkan sebuah lagu. Berkali-kali Tuhan menolong kita bahwa Dia membuktikan Yesus setia. Amin. Seringkali sebagai manusia kita tidak mengingat kasih Tuhan. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali kita jatuh, bangkit, beratus-ratus kali kita alami, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Sebab Dia, ya dan amin, awal dan akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap kita melalui suara kita dari ibu-ibu yang cantik-cantik ini, Bapak saya berdua cuma beda aja doang ya, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan pujian-pujian, kesaksian yang terbaik bagi Kristus. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.
kasih buat pekerja PD Algo dan Kingdom of Grace. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pakai mic bagus, rapi suara. Mantap. Pakai mic kamu Mantap Pak Yesus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan diberkati, amin. Luar biasa ibadah hari ini, saya lihat semangat dan sukacita. Luar biasa juga hamba Tuhan. Terima kasih hambanya, Bapak Evangelis Nathanael Mock, untuk pelayanan firman Tuhan. Kita semua diberkati, kita semua Tuhan. Kita semua bersatu membangun Kingdom of Grace ini ya. Dari pesan yang disampaikan. Puji Tuhan. Ya, ucapan terima kasih dari kami pengurus dari Kristen, dari Kingdom of Grace. Ucapan terima kasih pelayanan sore hari ini. Nah, lagi sudah kasih dalam Tuhan, pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan beribadah